Oke guys, ini dia mesin bor 10 mili dari brand Zephyr. Wih, jadi di video kali ini gua bakal review secara total ya terkait mesin bor ini, karena memang gue cukup penasaran guys dengan performa dari mesin bor Zephyr ini. Karena di sini gue cek di marketplace khususnya Shopee, mesin ini merupakan mesin bor paling laris ya. Dia ada di peringkat 1 guys dengan penjualan per bulannya itu mencapai 1.400. Wih, gila, gokil sekali guys. Kira-kira sejauh apa kualitas dari mesin bor ini? Biar kalian gak penasaran, langsung aja kita mulai untuk reviewnya. Check it out. Di sini gue akan mulai dari pembahasan kelengkapan guys. Jadi jika kalian membeli bor ini, yang pertama kalian akan mendapatkan berbagai jenis aksesoris ya, meliputi mata bor, lalu ini ada mata skrup, terus juga ada baut-bautnya dan masih banyak lagi nih guys. Terus yang kedua, kalian juga dapat kunci untuk buka dan juga pasang mata bornya. Lalu ada buku manual dan yang terakhir unit dari mesin bor 10 mili brand Zephyr. Mesin bor Zephyr ini dibekali motor 350 watt dengan kecepatan hingga 3000 rpm. Cukup bertenaga untuk berbagai pekerjaan ringan sampai menengah nih guys. Lalu mesin ini juga memiliki fitur variable speed yang bikin lu bisa atur kecepatan sesuai dengan material. Jadi lebih presisi dan juga aman. Ada juga fitur reversible yang memudahkan putaran kanan dan kiri untuk bor ataupun untuk buka baut ya. Ditambah lagi dengan fitur trigger lock. Jadi lu nggak perlu terus menahan tombol saat penggunaan lama. Praktis, nyaman, dan tetap efisien untuk kerja sehari-hari. Oke guys, kita masuk ke tahap pengujian ya. Dan untuk awal, seperti biasa kita akan cek suhu ya sebelum digunakan, dan suhu awal di sini di kisaran 33 derajat Celcius. Lanjut lagi pengecekan load speed atau RPM dari mesin ini. Dan hasilnya untuk real RPM-nya di 3.300-an nih guys. Selanjutnya, pengecekan terkait konsumsi daya. Ini kita cek untuk tanpa beban dulu guys. Dan hasilnya untuk daya tanpa beban di 198 watt. Lanjut kita coba dengan menggunakan beban ya. Di kita bor kayu meranti ini. Dan hasilnya di 350-an watt guys. Oke, di sini masuk pengujian pertama yaitu pengeboran balok kayu meranti ya menggunakan mata bread point ukuran 10 mili. Masih cukup lancar ya guys untuk pengeboran pertama. Kita lanjut ke pengeboran kedua. Jadi di sini kita akan lakukan 5 kali pengeboran guys. Oke, ini yang ketiga ya. Sejauh ini belum ada kendala yang ditemukan nih guys. Bor 10 mili dari Zephyr ini masih cukup oke ya performanya. Ya, untuk pengujian menggunakan mata bread point selesai dan hasilnya cukup lancar. Selanjutnya kita upgrade. Masih menggunakan mata bread point namun materialnya kita pakai kayu kamper ya. Ini lebih keras dari meranti tentunya guys. Wih, masih perform nih ya. Tapi memang perlu effort guys. Karena memang wajar saja ya dengan tenaga cuma 350 ini pasti butuh power yang cukup ekstra ya untuk mengebor kayu yang cukup keras ini guys. Tapi overall masih bisa ya, masih tembus dia. Cukup oke juga bor ini guys. Oke, ini yang keempat ya. Masih tembus. Dan ini untuk pengeboran kelima. Oke, jadi untuk penggunaan bread point ini masih aman ya guys. Kita masuk pengujian selanjutnya. Di sini akan kita lakukan pengeboran balok kayu meranti, namun matanya
kita pakai auger bit ya, yang ukuran 8 mili. Nah, untuk auger bit dia mandek ya guys, berasap tuh, aduh. Karena memang auger ini cukup sulit ya kalau untuk bor-bor murah kayak gini guys. Oke, kita coba di kayu kamper ya guys, apakah hasilnya sama? Untuk matanya masih tetap pakai auger bit 8 mili. Oke, kembali lagi berhenti guys. Jadi memang bor Zephyr ini tidak cocok ya untuk penggunaan mata auger ya. Kalau dipaksakan akan berakibat fatal pada mesinnya guys. Dan ini pengujian terakhir pengeboran di besi kanal U ya, menggunakan mata 10 mili. Ini juga cukup menguras tenaga dari mesin bor ya. Karena kanal U ini cukup keras guys. Dan agak kesulitan ya. Kalau teman-teman perhatiin dia ada berhentinya tuh kalau kita paksakan dikit. Jadi mesti diangkat lagi guys. Dan digoyang-goyang seperti ini. Oke, ini yang ketiga ya. Selanjutnya ini yang keempat. Padahal ini mata yang kita gunakan baru ya guys, masih tajam. Dan berhenti lagi, jadi memang tenaga dari bor ini agak kurang bagus ya. Kita coba semprotkan dengan pelumas, siapa tahu bisa membantu guys. Kita goyang-goyang seperti ini. Ya, berhenti lagi guys. Kayaknya udah kewalahan nih untuk mesin bor Zephyr ini, karena memang kita porsir ya. Dari pengeboran meranti, kamper sampai besi, dan hasilnya nggak bisa tembus ya di lubang terakhir. Lanjut, kita akan ukur suhu akhir ya. Dan Sobat Teknik bisa lihat ya, suhu airnya cukup tinggi di 64 derajat Celcius. Oke guys, gue udah kembali lagi di studio terkutuk teknik.com. Yeah. Oke. Berdasarkan hasil pengetesan yang sudah kita lakukan tadi ya guys, memang sudah jelas ya bahwa mesin bor Zephyr ini peruntukannya hanya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan ya. Tadi kita coba tes pengeboran menggunakan mata bor breakpoint, itu dia lancar ya, tidak ada kendala. Tapi pada saat kita upgrade ke mata auger dan juga besi, itu udah mulai kelihatan agak loyo ya terkait tenaga dari mesin bor Zephyr ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin di rumah ya ada kebutuhan mesin bor untuk servis-servis ringan ya di rumah, atau untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang nggak membutuhkan tenaga yang cukup ekstra terkait mesin bornya, mesin dari Zephyr ini bisa jadi alternatif nih guys, karena harganya juga menurut gue sangat murah ya, di kisaran 160 atau 170 ribuan lu udah bisa bawa pulang mesin bor ini. Wih. Oke, mungkin sekian untuk review kali ini terkait mesin bor paling laris ya di marketplace, yaitu dari brand Zephyr. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel teknik.com dengan cara like, share, dan subscribe, dan nantikan kembali review-review selanjutnya dari channel kami. Akhir kata, gua Mr. P pamit. Salam.